14.006. Saya di sini untuk memberi tugas kajian IPA yang berjudul energi bunyi dan energi cahaya. Saya di sini untuk menjelaskan tentang energi bunyi. Yang dimaksud dengan energi bunyi adalah bentuk energi yang dihasilkan oleh getaran atau gelombang suara. Bunyi dihasilkan ketika suatu objek bergetar dan menghasilkan gelombang tekanan yang merambat melalui medium seperti udara, air, atau benda padat. Adapun pembentukan energi bunyi yang pertama yaitu getaran. Suatu objek bergetar seperti senapan gitar yang dipetik atau drum yang ditarik. Contohnya seperti gitar. Di sini kan ada gitar. Ini apabila dipetik itu akan menghasilkan bunyi. Yang kedua yaitu gelombang tekanan. Getaran objek menghasilkan gelombang tekanan yang merambat melalui medium sekitarnya seperti udara. Seperti menghirup udara seperti itu. Yang ketiga yaitu perambatan. Gelombang tekanan merambat melalui medium dengan kecepatan tertentu tergantung pada sifat medium tersebut. Adapun yang keempat yaitu deteksi suara. Gelombang tekanan yang merambat melalui medium dideteksi oleh telinga manusia dan diterjemahkan sebagai suara. Contohnya seperti drum. Apabila drum itu dipetik, pasti kita itu mendengarkan suara bunyinya drum. Yang kedua yaitu ada sifat-sifat bunyi. Sifat-sifat bunyi yang pertama yaitu gelombang mekanik. Bunyi adalah gelombang mekanik yang membutuhkan medium untuk merambat seperti udara, air, atau benda padat. Adapun yang kedua yaitu kecepatan. Kecepatan bunyi bergantung pada medium yang dilaluinya dengan kecepatan sekitar 343 ms di udara pada suhu kamar. Yang ketiga yaitu frekuensi. Frekuensi bunyi menentukan nada atau pitch suara dengan frekuensi yang lebih tinggi menghasilkan nada yang lebih tinggi. Adapun yang keempat yaitu amplitudo. Amplitudo yaitu bunyi menentukan intensitas atau kerasnya suara dengan amplitudo yang lebih besar menghasilkan suara yang lebih keras. Yang kelima yaitu pemantulan. Bunyi dapat dipantulkan oleh permukaan yang keras seperti dinding atau batu. Adapun yang keenam yaitu pembiasaan. Bunyi dapat dibiasakan ketika melewati medium yang berbeda seperti dari udara ke air. Adapun contoh aplikasi energi bunyi yang pertama yaitu komunikasi, yang kedua musik, tiga yaitu pengobatan, dan yang keempat navigasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila kurang memuaskan. Selanjutnya yaitu energi cahaya yang akan dijelaskan oleh Kak Bilqis. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilqis. Saya dari Prodi PGMI, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dengan NIM 2024-05-13-014. Saya dari kampus IAI Jambi. Tujuan video ini ialah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah ilmu pengetahuan alam. Baiklah, langsung saja masuk ke dalam materi yang saya akan jelaskan, ialah tentang energi bunyi dan energi cahaya. Saya dari kelompok 2 adalah tugasnya ingin menjelaskan tentang energi cahaya. Baiklah, energi cahaya adalah energi yang dipancarkan oleh sumber cahaya. Energi cahaya bermanfaat untuk mengubah tempat yang gelap menjadi terang. Sumber energi cahaya terbesar adalah matahari. Itu ada pula sumber energi cahaya. Nah, energi cahaya seperti matahari ialah salah satu energi cahaya yang paling besar di antara seluruh contoh. Ketika kita berada di luar ruangan atau di alam luar, pasti kita ketika siang hari merasakan sinar matahari atau ketika pagi akan timbul matahari. Nah, itu adalah cahaya, energi cahaya. Matahari adalah energi cahaya yang paling besar. Beberapa sumber energi cahaya. Nah, beberapa sumber energi cahaya ialah seperti matahari, bintang, kunang-kunang, atau yang buatan manusia seperti lampu, lilin, senter, dan juga laser. Nah, bintang sudah seperti ini contoh. Ini adalah bintang. Lalu ada juga kunang-kunang. Nah, ini adalah salah satu juga dari
listrik. Lanjut, beberapa sifat energi cahaya. Nah, sifat energi cahaya itu terbagi menjadi 5. Yang pertama ialah cahaya membentuk garis lurus. Nah, ini adalah contoh ketika cahaya matahari yang masuk ke dalam ventilasi kamar. Nah, cahaya tersebut akan menjadi lurus. Nah, bergambar menjadi lurus. Contoh kedua ialah sifat energi yang kedua ialah bisa dipantulkan. Ketika seseorang nah, di sini sudah ada contoh ialah ketika seseorang sedang bercermin, maka dia akan menampakkan juga apa pantulan yang sedang di kaca tersebut. Ketika kita mengaca muka kita di depan kaca, maka akan dipantulkan juga bagaimana wajah kita yang ada di cermin tersebut. Nah, yang ketiga contoh sifat energi yang ketiga ialah dapat menembus benda bening. Ini seperti contoh yaitu cahaya yang menembus jendela. Nah, ini sering terjadi ketika yaitu berada di dalam kamar. Salah satu contohnya ialah ini cahaya matahari yang menembus ke dalam kamar, yang menembus kaca jendela. Nah, ini adalah salah satu sifat dapat menembus benda bening. Jadi cahaya juga dapat menembus benda bening. Selanjutnya ialah contoh yang keempat adalah dapat dibiaskan. Nah, di sini sudah ada contoh bahwa ada anak laki-laki yang sedang melihat gelas yang dimasukkan ke dalam pensil dan ketika dilihat seperti patah. Nah, itu adalah salah satu contoh dapat dibiaskan. Selanjutnya ialah tentang membentuk bayangan jika terhalang. Nah, ini sering terjadi jika kita berada di bawah matahari atau di bawah cahaya lampu atau di bawah matahari. Nah, di sini adalah contoh cahaya bayangan jika membentuk bayangan jika terhalang. Nah, ketika kita seperti di belakang saya, nah juga nampak jika itu adalah bayangan dari cahaya. Baik, mungkin hanya segitu yang saya dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.